Halo Mantemen, kali ini aku berbagi cerita legenda yang ada di Kalimantan Tengah. Sebelumnya jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Oke, kita mulai ceritanya Mantemen. Cerita rakyat Kalimantan Tengah. Legenda Bukit Tangkiling Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukit Tangkiling Palangkaraya berjarak kurang lebih 34 km dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukit Tangkiling mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m. Dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah banyak menyimpan cerita legenda dan kekuatan magis. Bukit yang berdiri kokoh dan menjulang ke langit di perbatasan Kelurahan Banturung, Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Untuk menuju puncak Bukit Tangkiling memerlukan waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Tempat wisata di Palangkaraya ini biasanya ramai dikunjungi pada hari-hari libur karena banyak orang yang berekreasi ke tempat ini. Di Bukit Tangkiling terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti perahu. Konon ceritanya pada dahulu kala batu ini adalah sebuah perahu yang berubah menjadi batu, basaluh. Oleh Yang Maha Kuasa karena terjadinya sebuah pali, pantangan, ceritanya hampir mirip dengan cerita sejarah Tangkuban Perahu yaitu Sangkuriang dan Watu Gunung. Konon, dahulu, daerah sekitarnya berupa sungai yang luas. Dipercaya bukit dan daratan yang Jadi di sekitarnya terbentuk karena kutukan. Menurut cerita yang berkembang, Pulau Kalimantan merupakan bagian dari lautan yang daratannya hanya sedikit, yaitu daerah tengah dan daerah timur Pulau Borneo yang sekarang. Saat itu terdapat kampung di daratan yang terletak di tepi sungai Sebangau. Hiduplah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Janda ini dikenal dengan nama Bawi Kuwu yang artinya wanita cantik dan awet muda. Pada suatu hari, ketika si anak sedang bermain bersama temannya, dia merasa lapar dan kemudian pulang ke rumah untuk makan. Sesampainya di rumah, didapatinya ibunya sedang memasak nasi goreng yang digoreng tanpa minyak barisanga. karena mencium Aroma masakan yang sedap dari rumahnya, si anak tidak sabar ingin segera makan. Dia menangis dan merengek-rengek meminta kepada ibunya. Bawi Kuwu mencoba untuk tidak menghiraukan rengekan anaknya, tapi lama-kelamaan habis juga kesabarannya. Dengan marah dia mengayunkan solet, alat buat menggoreng, yang secara tidak sengaja menghantam kepala anaknya, sehingga mengalir darah segar. Si anak merasa kaget dan kesakitan, dia berlari keluar dari rumah, dia merasa ibunya sudah tidak menyayangi dirinya lagi. Melihat anaknya yang lari keluar rumah, Bawi Kuwu segera mengejarnya tapi dia kalah cepat. Bawi Kuwu mencari Anaknya ke sana kemari, tapi tidak berhasil menemukan anaknya juga. Dia menyesali dirinya karena telah memukul kepala anaknya yang menyebabkannya kehilangan anaknya satu-satunya itu. Memang hampir mirip dengan sejarah Tangkuban Perahu. cerita legenda Bukit Tangkiling. Jadi jika Anda sudah pernah mendengar cerita Tangkuban Perahu, cerita legenda Bukit Tangkiling Palangkaraya tidak asing lagi. Lanjut cerita legenda Bukit Tangkiling, si anak bersembunyi di atas kapal yang sedang singgah di dermaga. Kapal itu berasal dari Cina, yang membawa muatan dagangan keramik untuk dijual di kampung tersebut. Si anak tidak tahu bahwa kapal itu sudah selesai bongkar muat di dermaga dan sudah terlambatlah baginya untuk kembali ke kampungnya saat kapal itu melepas jauh dan berlayar kembali ke negeri Cina. Saat kapten kapal berkeliling memeriksa kapalnya, dia menemukan si anak yang bersembunyi di balik suatu peti. Kapten itu bertanya, "Hai anak kecil, dari mana kamu berasal, dan mengapa kau ada di kapalku?" Anak itu menjawab dengan gemetar ketakutan, "Saya melarikan diri dari rumah Tuan." Kapten itu memandangnya dengan penuh selidik, "Mengapa kepalamu berdarah?" Anak itu menjawab, "Karena dipukul oleh ibu saya, karena itu saya melarikan diri dari rumah, saya merasa bahwa ibu saya tidak menginginkan saya lagi." Kapten itu kemudian berkata, "Baiklah, karena kau tidak mungkin kembali ke kampungmu, maka ku izinkan kau untuk ikut kapalku. Tapi, kau harus bekerja seperti anak buahku yang lain." Kemudian oleh kapten kapal, anak itu dibawa menghadap saudagar pemilik kapal itu. Saudagar menyuruh supaya luka di kepala anak itu dirawat sampai sembuh. Dan oleh saudagar kapal, anak itu diberi nama Kilin. Asal mula nama Bukit Tangkiling Palangkaraya. Kilin tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Selain pandai, dia juga rajin bekerja.
Saudagar semakin sayang padanya, karena dia tidak mempunyai seorang anak. Qilin diperlakukan seperti anaknya sendiri. Qilin dididik dengan berbagai ilmu. Setelah dewasa, Qilin pun dipercaya untuk berlayar ke negara-negara tetangga untuk menjual dagangan mereka. Bersama kapten kapal yang menemukannya dulu, Mereka berlayar dari negeri ke negeri, dari pulau ke pulau dan dari laut ke laut serta mengarungi samudera hingga sampailah mereka ke tempat kampung si Qilin tadi berasal, di tepi sungai Sebangau. Saat mereka singgah ke kampung ini terlihatlah oleh Qilin seorang wanita cantik yang membawa barang-barang hasil bumi untuk ditukarkan pada dagangan yang dibawa kapal miliknya. Saat itulah Qilin jatuh cinta pada wanita itu. Segera Qilin menghampiri wanita itu dan bertanya, "Hai gadis cantik, "Siapakah namamu?" Wanita itu menjawab dengan malu-malu, "Bawiku, Tuan." Qilin yang terpesona Dengan kecantikan wanita itu bertanya, "Maukah kau menjadi istriku?" Awalnya Bawiku enggan menerima lamaran Qilin yang masih muda itu, karena dia seorang janda. Tapi Qilin yang sedang dimabuk cinta tidak peduli akan hal itu. Dia tetap berkehendak untuk mengawini wanita cantik itu. Setelah menikah ia membawa Bawiku ke kapalnya. Pada saat itu kapal besar disebut dengan nama Banama oleh masyarakat Dayak dan pemiliknya disebut Bandar. Sebelum berangkat tidur, Qilin merebahkan kepalanya di pangkuan Bawiku. Bawiku mengelus-elus kepala suaminya dengan Lembut. Saat itulah dia menemukan bekas luka di balik rambut suaminya. Bawiku bertanya, "Suamiku, mengapa ada bekas luka di kepalamu?" Qilin menjawab, "Oh, luka itu aku dapat karena dipukul oleh ibuku dengan solet, karena itu pula aku melarikan diri dari rumah, karena aku merasa ibuku sudah tidak mencintaiku lagi. Untunglah aku bertemu dengan saudagar Cina yang baik hati, yang mendidikku sampai aku dewasa." betapa terkejutnya Bawiku mendengar cerita suaminya itu. Dengan wajah pucat dia berkata, "Akulah ibumu yang memukulmu itu." Qilin bangkit dengan marah, "Bohong. Mana mungkin ibuku masih muda dan cantik seperti kamu? Ibuku pasti sudah tua dan keriput." Bawiku menjawab, kecantikanku ini adalah Anugerah dari Yang Maha Kuasa. Qilin menertawakan dan berkata, "Bila yang kau katakan itu benar, biarlah Yang Maha Kuasa yang membuktikannya." Pada saat itu juga terjadilah malapetaka itu sehingga guntur sahut menyahut terjadi dan hujan Disertai badai di saat matahari bersinar terang pun terjadi. Akhirnya karena kutukan itu kapal Banama, yang dimiliki Qilin berubah menjadi batu dan wanita yang ternyata ibunya akhirnya terjebak dalam batu itu. Sedangkan nasib para awak kapal dan Qilin sendiri tidak diketahui dengan jelas, mungkin mereka tewas dan tenggelam ke laut. Konon ceritanya saat kapal Banama itu berubah menjadi batu, ibunya yang terkurung di dalamnya masihlah hidup sehingga penduduk kampung yang merasa prihatin terkadang dapat memberikan makanan dan minuman serta sirih dan pinang melalui sebuah lubang yang ada di batu itu. Bahkan jika dimasukkan benang pada lubang batu itu keesokan harinya bisa menjadi kain karena ditenun oleh wanita itu tadi. Kemudian hal yang mengerikan terjadi, ada seseorang laki-laki yang sangat ingin melihat wajah wanita ini karena selain ia memiliki umur yang panjang ia pun tersohor memiliki wajah yang cantik. Laki-laki ini lalu menjulurkan makanan untuk diberikan kepada wanita di dalam batu tadi, saat tangan wanita itu terjulur untuk mengambil. Kemudian hal yang mengerikan terjadi, ada seseorang laki-laki yang sangat ingin melihat wajah wanita ini karena selain ia memiliki umur yang panjang ia pun tersohor memiliki wajah yang cantik. Laki-laki ini lalu menjulurkan makanan untuk diberikan kepada wanita di dalam batu tadi. Saat tangan wanita itu terjulur untuk mengambilnya, laki-laki ini memaksa untuk memegang tangan wanita ini dan berusaha untuk menariknya keluar, tetapi wanita ini berusaha untuk menolak namun sangat malang tangan wanita ini sudah terpegang erat oleh si laki-laki ini. Karena kesal dengan penolakan wanita di dalam batu tadi, dengan kejamnya laki-laki ini mengayunkan kapak dan memotong tangan wanita tadi. Sejak saat itu tidak pernah lagi terdengar suara wanita itu atau apapun yang menandakan adanya kehidupan di dalam batu itu terlihat. Menurut ceritanya peristiwa ini terjadi pada masa dinasti Tang. Maka lokasi peristiwa ini dinamai Tangkiling, sedangkan Qilin menunjukkan pada orang yang mengalami peristiwa kutukan ini yaitu si Qilin.
Akhirnya penyebutannya berubah menjadi Tangkiling pada masa kini. Selanjutnya pada masa itu air laut mengalami penurunan sehingga terbentuknya daratan, sedangkan kampung tempat tinggal Kilin dan ibunya ternyata sekarang menjadi sebuah bukit. Inilah yang sekarang disebut dengan Bukit Tangkiling, sedangkan batu yang menyerupai kapal dan disebut Batu Banama dapat kita lihat sampai saat ini. Demikianlah legenda Sangkuriang versi Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe ya mantemen.